Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyara dari kelas 10 TKJ 3. Di video kali ini saya akan membuat video tentang mempresentasikan hasil praktek saya, yaitu pengukuran arus DC menggunakan power supply. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kabel power listrik dicolokkan pada colokan yang telah disediakan. Setelah colokan sudah ditancapkan, selanjutnya kabel dicolokkan pada power supply. Kemudian pada multimeter diukur arus DC, yaitu sesuai dengan warna, yaitu yang pertama warna orange, yaitu kabel warna hitam dicolokkan pada kabel warna hitam, sedangkan warna merah dicolokkan pada warna orange. Dan kabel sudah tertancap semua, maka inilah hasilnya menunjukkan 4.4 di skala 10. Setelah kabel hitam dicolokkan pada kabel hitam dan warna merah dicolokkan pada warna orange, dan hasilnya menunjukkan 4.4. Tahap selanjutnya yaitu multimeter diputar pada skala 10. Kemudian warna hitam dicolokkan pada warna hitam, merah kepada kabel yang berwarna merah. Dan setelah semua tertancap, maka hasilnya menunjukkan angka 4.4. Tahap selanjutnya yaitu pemutaran skala pada skala 50. Kemudian pada tahap ini yaitu kabel warna kuning, yaitu kabel berwarna hitam dicolokkan kepada kabel warna hitam dan warna merah dicolokkan pada warna kuning, dan ini hasilnya menunjukkan angka 10. Selanjutnya pengukuran pada warna putih, yaitu skala diletakkan pada angka 10 dan kabel merah dicolokkan pada warna putih dan hitam pada warna hitam, dan ini hasilnya menunjukkan 4.4. Tahap yang selanjutnya harus dilakukan yaitu pengukuran warna ungu, yaitu dengan skala sama tetap 10, kabel warna hitam dicolokkan pada warna hitam, kabel merah dicolokkan pada warna ungu, dan hasilnya menunjukkan angka 4.4. Langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu pada warna coklat, dan skala menunjukkan berada di skala 10, dan ini hasilnya menunjukkan angka 3. Kabel yang tidak bisa diukur tegangannya yaitu berwarna merah dengan tegangan AC berukuran negatif 12 volt. Karena hasil pengukurannya tidak bisa dihitung, maka tidak diisi. Dan warna black atau hitam dengan tegangan asli COM sebagai penghubung, jadi tidak bisa dihitung angka dari hasilnya. Dan warna hijau dengan tegangan asli PS negatif ON, dia berperan sebagai penghubung seperti warna hitam, maka hasil pengukurannya tidak bisa dihitung atau tidak bisa diukurkan karena sifatnya green sama black adalah kabel penghubung. Untuk menambah durasi waktu video, saya di sini mau menjelaskan tentang cara pengukuran pada multimeter, yaitu dengan penjelasan kabel jumper hitam dan hijau. Nama kabel hitam dan hijau itulah kabel jumper. Pada skala 250, maka ngitungnya dari depan, maka satuannya angka 5. Sedangkan skala 50 ngitungnya itu 1 per angka, dan 10 itu dihitung per koma, seperti contoh angka 1,2, 1,3 dan seterusnya. Itu titik-titik yang ada di atas kecil-kecil itu dibuat koma. Sebutan utama dari kabel berwarna hitam dan hijau atau black and green adalah sebagai kabel penghubung dengan nama kabel jumper. Kemudian saya di sini akan menjelaskan bahwasanya kabel berwarna merah memiliki tegangan positif, sedangkan kabel berwarna hitam bertegangan negatif. Dan sedikit pula saya akan menjelaskan tentang job sheet yang saya buat pada job sheet nomor 2, yaitu yang berjudul
mengukur arus DC menggunakan power supply. Dengan pertama tujuan saya yaitu siswa dapat menggunakan avometer dengan baik dan benar. Maka apabila siswa tidak memahami dengan benar apa itu avometer dan cara penggunaannya, maka Anda akan merasa sulit untuk mengukur avometer. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis kerusakan pada komponen multimeter. Pada tujuan saya pertama yaitu siswa dapat menggunakan dengan baik dan benar, maka tahap selanjutnya yaitu siswa dapat memahami atau dapat menganalisa kerusakan pada komponen multimeter dan mampu untuk memperbaikinya. Tujuan saya yang ketiga yaitu dapat membaca atau menghitung arus DC menggunakan avometer dengan menggunakan power supply. Dengan demikian, siswa dapat membaca atau menghitung arus DC, maka siswa itu dapat menganalisa dan mengukur arus DC dengan benar. Serta tahap selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama, pengukuran dengan menggunakan avometer atau multimeter dilakukan dengan benar. Maka siswa diharapkan untuk membuat atau mengukur arus DC menggunakan power supply dengan benar dan baik, tidak menimbulkan kerusakan. Yang kedua yaitu analisa pengukuran komponen dengan menggunakan avometer. Dengan adanya avometer, siswa dapat mengukur tegangan pada power supply dan menentukan hasilnya. Nomor 3 yaitu pembacaan dan perhitungan alat ukur avometer. Dan diharapkan pula siswa diwajibkan untuk bisa membaca dan perhitungan alat ukur avometer dan bisa mengukur power supply menggunakan avometer atau multimeter. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menentukan alat, yaitu yang pertama yang dibutuhkan tentunya multimeter atau avometer analog. Yang kedua yaitu stop kontak, dan yang terakhir yang paling penting yaitu power supply karena pengukuran arus DC menggunakan power supply. Karena dalam praktek ini tidak ada ban, maka ban tidak diisi. Dan tahap selanjutnya yaitu keselamatan kerja. Maka yang harus siswa perhatikan yang pertama yaitu selalu hati-hati dalam menempatkan alat ukur avometer. Jika siswa tidak hati-hati, maka akan menimbulkan kerusakan pada avometer dan kesalahan hitung pada avometer yang akan diukur. Yang kedua yaitu gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Jika alat tidak digunakan seperti atau sesuai fungsinya, maka alat tersebut tidak akan berjalan. Maka siswa harus pandai-pandai untuk menjalankan dan menempatkan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga yaitu merusakkan alat karena kecerobohan, wajib mengganti atau memperbaiki. Jika tidak ada peraturan seperti itu, maka siswa-siswa akan semena-mena untuk melakukan atau menjalankan alat tersebut dengan tidak hati-hati. Maka dengan ada peraturan tersebut, maka siswa dapat berhati-hati dan menggunakan alat tersebut dengan sewajarnya. Jika ada kerusakan pada alat multimeter tersebut, maka siswa wajib mengganti atau memperbaikinya sampai dengan baik seperti semula. Langkah yang berikutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu menyiapkan alat, yaitu alat seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti multimeter, stop kontak, atau power supply. Yang kedua yaitu pilih skala selektor avometer pada posisi DC, yaitu seperti skala bernilai 10, 50, atau 250 sesuai dengan tegangan yang diinginkan dan sesuai warna yang diinginkan. Yang nomor 3 yaitu lakukan kalibrasi DC dengan menghubungkan ke ujung terminal listrik yang diukur. Yang keempat selanjutnya, atur zero adjustment atau pengatur nol pada avometer hingga jatuh jarum menunjukkan angka 0. Setelah pengaturan zero pada avometer sudah menunjukkan 0, maka tahap selanjutnya yang nomor 5 yaitu hubungkan colok positif dan negatif pada ujung resistor yang akan diukur seperti pada gambar rangkaian atau sesuai dengan penghubung yang diinginkan. Yang keenam yaitu baca skala yang ada pada avometer. Setelah kalian mengukur pada avometer sesuai dengan skala yang diinginkan, maka tahap selanjutnya yaitu kalian harus bisa membaca skala yang sudah dihasilkan pada avometer tersebut. Langkah yang terakhir yaitu tulis hasil pengukuran pada tabel yang sudah disediakan.
Maka tahap terakhir yang harus kalian lakukan yaitu menulis hasil pengukuran pada tabel yang kalian harus buat yang sesuai dengan guru kalian perintah dan sesuai dengan hasil pengukuran yang kalian ukur. Nah, pada gambar tersebut yaitu tabel sudah saya buat dengan hasil pengukuran arus DC menggunakan power supply dan hasilnya sudah saya tuliskan. Di situ warna orange dengan tegangan asli positif 3,3 volt dan hasil pengukurannya yaitu 3 volt. Dan yang kedua yaitu warna merah atau red dengan tegangan asli positif 5 volt dengan hasilnya 4,4 volt. Yang ketiga yaitu yellow atau kuning dengan tegangan asli positif 12 volt 1 dengan hasil pengukuran 10 volt. Yang keempat yaitu blue atau biru dengan tegangan asli negatif 12 volt dengan hasil pengukuran tidak bisa diukur atau tidak bisa dihitung. Dengan nomor 5 selanjutnya white atau putih dengan tegangan asli negatif 5 volt dengan hasil volt atau hasil pengukuran 4,4 volt. Tahap selanjutnya yaitu warna purple atau ungu dengan tegangan asli positif 5 VSB dengan hasil pengukuran 4,4 volt. Yang tahap selanjutnya yaitu warna black atau hitam dengan tegangan asli COM dengan hasil ukur yaitu tidak bisa diukur. Dengan green dengan tegangan asli PS negatif ON tidak bisa dihubung karena keduanya black and green atau hijau dan hitam. Dia berperan sebagai kabel penghubung di semua warna kabel yang ingin diukur. Yang terakhir yaitu warna brown atau coklat dengan tegangan asli POK dengan hasil ukur 3 volt. Demikian hasil penelitian atau percobaan praktek saya dan laporan pembuatan serta presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.